wish you a happy new life in new normal. Happy birthday. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan merayakan hari ulang tahun ke-24 GKJ Mojosongo dengan ibadah syukur. Bukan sebuah kebetulan saat kita merayakan di tengah situasi masa sulit. Namun biarlah kita belajar seperti filosofi di dalam tumpeng yang sebagai simbol rasa syukur atas anugerah Tuhan. Maka mari kita jalani segala sesuatu yang berat ini dengan penuh rasa syukur. Dan juga tumpeng yang seperti gunung yang terarah ke atas. Yang diharapkan kita tetap harus terus menengadah ke atas. Untuk mohon berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Dan kita percaya seperti simbol salib yang sumbernya adalah dari Kristus itu yang akan terus hadir dan menolong kita. Namun jangan lupa, di ulang tahun ke-24 GKJ Mojosongo, kita pun harus tetap mampu menjadi jemaat yang semakin dewasa, yang harus juga mampu menjadi berkat dan hidup berbagi seperti tumpeng yang akan dipotong oleh Bapak Tarno yang nanti akan diserahkan pada Bapak Trianto. Renungan di hari lahirmu. Aku masih ingat tangisan pertamamu. Dalam kesahajaan tanpa kemewahan. Lalu kaki-kaki kecil itu merangkak dengan susah payah. Mencoba menegakkan kaki dan menguatkan bahu. Menerabas semak belukar. Bebatuan tajam yang tak jarang melukai kaki. Namun selalu ada tangis bahagia. Pipi merona dengan senyum merekah hingga gelak tawa. Saat tangan kecilmu digenggam erat, saat tubuh kecilmu digendongnya hangat. Kakimu masih terus melangkah setapak demi setapak, sampai di titik ini kisah perjalananmu. Ebenezer, sampai di sini Tuhan tetap menolong. Ceritamu masih terus dituliskan oleh tangan ajaibnya. Episode demi episode belum berakhir. Kisah kasih kita dalam sedih dan bahagia tetap melakonkan pemeran utamanya, Allah Sang Penolong yang hebat. Meski jalan di depan masih samar, tak jelas di sana bukit menjulang untuk didaki, ataukah jurang untuk dituruni. Hanya satu yang perlu kita ingat, Allah Sang Pelakon utama selalu ada di setiap episode. Selamat ulang tahun gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah pada saat ini. Kita mulai dengan litani yang demikian. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan
kan tak jemu. Kasih setiamu Tuhan, ku tutur kan tak jemu. Kasih setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur kan tak jemu, kasih setiamu Tuhan, ku tutur kan tak jemu. Kasih setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat saya undang untuk berdiri. Ibadah syukur ulang tahun ke-24 GKJ Mojosongo dengan mengambil tema berdamai dengan masa kini untuk masa depan yang lebih baik, berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara yang berhimpun dalam nama Tuhan. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk kembali. 24 tahun, bukan masa yang singkat untuk membuktikan kesetiaan dan penyertaan Tuhan yang tiada henti bagi GKJ Mojosongo. Kisah perjalanan jemaatnya di tempat ini masih terus dituliskan oleh tangan ajaibnya. Bahkan episode kisah di masa sulit tetap melakoni pemeran utamanya, yaitu Allah Sang Penolong yang hebat. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga kepergianmu dan kedatanganmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tiada bertara di kala suka di saat
sehingga aku pun puas lelas. Musim bertanam dan musim tuaian, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi tentang setiamu tak bercela. Setiamu Tuhan mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiranmu dan bimbinganmu, kini kekuatan dan besok harapan. Hujan berkat Kau beri padaku, setiamu Tuhan mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa sering kita mengeluh dan bersungut-sungut ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Terkadang kita begitu mudah menyerah dan merasa putus asa ketika berada di tengah situasi sulit. Bukankah itu artinya kita sedang meragukan kemampuan Tuhan yang menolong kita? Untuk itulah, marilah kita mengakui kelemahan-kelemahan kita di hadapan Tuhan dan mengungkapkan penyesalan dosa kita. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, ajari kami untuk terus meyakini penyertaan dan pertolongan-Mu di tengah musim hidup kami. Amin.
Jemaat yang terkasih, saya undang untuk berdiri, terimalah berita anugerah dari Tuhan. Jaminan penyertaan Tuhan selalu ya dan amin. Meskipun tidak seorang pun dari kita yang tahu hari esok, tetapi kita meyakini bahwa Tuhan telah menyiapkan masa depan yang penuh harapan bagi kita sebagaimana firman-Nya dalam Amsal 23 ayat 18 yang mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya persilakan duduk kembali. Sang kulo rinima kalayan katresnan milo kulo pasrah pangrenyo pasrao kuasa sapinten awrate momotan kula rencana bodho miang susah yen kula enggal mulat sak pamarto mana kula enteng lan pian pasrao ing sapangrening yang mo kuasa. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di hari yang penuh bahagia ini, di ulang tahun ke-24 GKJ Mojosongo, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Rasa syukur kami meluap ya Tuhan, atas anugerah-Mu bagi gerejamu GKJ Mojosongo. Dan rasa syukur ini akan kami ungkapkan pula melalui kesediaan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami siap sedia untuk menjalankan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu bagi gereja Tuhan di GKJ Mojosongo melalui firman Tuhan yang hendak kami renungkan. Oleh karena itu, hadirlah melalui Roh-Mu yang kudus agar kami semua, terkhusus hamba-Mu, dalam menyampaikan firman Tuhan ini hanya kehendak-Mu sajalah yang boleh terjadi, dan kami siap sedia untuk melakukannya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada saat ini akan kita baca melalui kitab Kejadian pasal 39 ayat 20 sampai yang ke-23. Ini bagian dari perjalanan hidup Yusuf yang saat itu harus mengalami sebuah kehidupan yang serba sulit. Selain dia harus tersingkirkan dari keluarga karena saat itu harus dijual, namun kemudian dia dijadikan budak atau pembantu
di rumah Potifar, tetapi kemudian dia difitnah dan akhirnya dia harus masuk penjara. Demikian kesaksiannya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia tentunya kita semua yang saat ini masih diperkenankan oleh Tuhan mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan suci kita hari ini dalam rangka hari ulang tahun yang ke-24 GKJ Mojosongo mengajarkan bahwa untuk hidup benar dan kudus memang ada harga yang harus dibayar. Tidak semakin mudah untuk hidup benar dan kudus itu. Bisa berakhir di penjara. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Seperti dalam bacaan kita tadi. Bicara tentang penjara, saudara-saudaraku yang terkasih, sudah pasti berkonotasi negatif. Sebagai tempat hukuman, pesakitan, atau seringkali ada istilah hotel prodeo bagi si jahat, pelaku kriminal, atau orang yang melawan hukum. Penjara juga tempat di mana seseorang menjadi daftar hitam, blacklist, tamat dan tak bermasa depan. Tetapi tidak berlaku bagi Yusuf seperti di dalam bacaan kita tadi. Yusuf dipenjara bukan karena kriminal, bukan karena tindak kriminal yang dia lakukan. Dia dipenjara gara-gara tidak mau meladeni nafsu birahi istri Potifar pada saat itu. Sehingga dia difitnah. Seakan-akan istri Potifar itu akan diperkosa oleh Yusuf. Sehingga dia kemudian diganjar dan dijebloskan ke dalam penjara. Dia punya sikap dan keteguhan hati yang kuat. Dia punya iman sehingga tidak mudah goyah oleh godaan. Sekalipun saat itu ada kesempatan. Namun itu tidak dilakukannya. Hidup benar dan kudus dia tunjukkan sungguh. Sebagai orang muda, dia menunjukkan sikap orang yang berkualitas.
secara iman. Peristiwa ini, saudara-saudaraku yang terkasih, mengingatkan kita bahwa sepertinya hidup Yusuf tidak pernah lepas dari hal buruk dan berbagai kesulitan. Sebagai misal, oleh saudaranya Yusuf dibenci pada saat itu. Dia dianiaya karena dia kesayangan dari ayahnya. Maka dia diberikan jubah bagus. Namun oleh saudara-saudaranya jubah bagus itu dilucuti secara paksa. Dan kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Dan akhirnya Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak. Padahal dia selalu punya mimpi-mimpi indah bermakna bagi masa depan yang menjanjikan bagi Yusuf. Karena dia memang juru mimpi. Dan seringkali dia mengungkapkan mimpi-mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Itu yang membuat kemudian saudara-saudaranya menjadi iri dan juga menjadi semakin marah. Kejadian tersebut seakan-akan sebagai penggenapan dari mimpi Yusuf yang mustahil jadi kenyataan. Seakan mimpi Yusuf menjadi terpenjarakan. Pertanyaannya, saudara-saudaraku yang terkasih, apakah ini akhir dari reputasi dan masa depan Yusuf? Ternyata tidak. Apakah ini kebetulan? Tidak juga. Sebab bagi orang percaya, tidak ada yang namanya kebetulan. Termasuk apa yang dialami oleh Yusuf. Selama seseorang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, keadaan seburuk apapun yang menimpanya tidak akan pernah meruntuhkan nama dan reputasinya. Jadi kalau Bapak, Ibu, anak-anak, ketika hidup benar, jangan pernah kemudian takut ketika yang terjadi sesuatu yang buruk. Karena nama dan reputasi panjenengan tidak akan pernah runtuh. Sejarah yang nanti akan membuktikan ketika saudara tetap hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Sekalipun harga yang harus dibayar memang mahal. Yusuf sudah membuktikan. Sekalipun dia di penjara, penjara bukan menjadi pembunuh masa depan dan segala mimpi-mimpinya. Hal ini menjadi relevan, saudara-saudaraku yang terkasih. Relevan untuk kita semua, khususnya GKJ Mojosongo, bahwa di masa sukar ini dalam merayakan ulang tahunnya yang ke-24 diharapkan mampu berefleksi. Diharapkan kita semua kemudian di masa sukar kita berulang tahun bukan menjadi sebuah kebetulan. Ini kesempatan bagi kita semua untuk bisa membuktikan dan mau belajar seperti Yusuf bahwa virus corona kiranya tidak menjadi penjara bagi kita semua. Apalagi sebagai pembunuh masa depan dan mimpi-mimpi hidup kita, termasuk tentu mimpi dan harapan gereja tercinta kita GKJ Mojosongo yang saat ini telah berusia 24 tahun. Maka jangan pernah dikuasai oleh rasa takut. Jangan pernah menjadi lemah ketika kita menghadapi situasi yang berat ini. Jangan sampai kemudian kita tercerai-berai. Keluarga kita juga jangan sampai tercerai-berai. Bukankah ketika terjadi pandemi ini, keluarga kita kemudian menjadi semakin bisa punya waktu dan ruang untuk bersama-sama melakukan dalam satu kehidupan bersama. Baik itu peribadatan maupun juga belajar dan
berkarya, yang kemudian kita bisa berkarya secara kreatif. Jadi jangan pernah kemudian tercerai-berai, termasuk sekalipun kita tidak bisa disatukan dalam satu tempat yang menjadi kerinduan kita bersama. Saat ini teknologi bisa menyatukan kita, pakailah itu semua untuk saling menyapa, bahkan kita bisa saling berbagi, bisa. Jangan terpenjara oleh masa lalu yang jadi akar pahit termasuk di dalamnya. Supaya persaudaraan dan kesehatian kita yang saat ini sedang diuji, sungguh-sungguh mampu kita buktikan bahwa kita mampu hidup dalam satu kebersamaan dan tidak perlu lagi kemudian melihat masa lalu yang mungkin kita punya masa lalu yang pahit. Sebaliknya hal ini kiranya menjadi pendorong untuk berkreasi mencari terobosan-terobosan baru dan ide-ide yang cemerlang bagi kita semua, bagi keluarga kita dan termasuk bagi gereja kita untuk menghadapi ini. Kita harus bersatu. Kita harus tunjukkan kekompakan kita, kesehatian kita untuk bisa saling melayani. Jangan dikira kemudian ini mencerai-beraikan kita, tidak. Ini kesempatan bagi kita untuk kita bisa menunjukkan kesehatian kita, kekompakan kita, kepedulian kita untuk hidup mau berbagi. Kita diajak saudara-saudaraku untuk belajar mandiri dan menjadi dewasa. Ketika beribadah di rumah itu kan kita kemudian diharapkan belajar bagaimana kita bisa mandiri sekarang. Menjadi bisa berbagi juga. Berkreasi juga ternyata bisa. Ini menjadi kesempatan kita. Termasuk ketika perjamuan kudus, bukankah di situ kemudian kita bisa menghayati hidup di dalam peribadatan secara mandiri. Dan kita bisa merasakan pula melalui perjamuan kudus itu Yesus tetap hadir. Melalui simbol-simbol roti dan anggur dengan konteks masing-masing keluarga yang dimiliki apa yang itu bisa dihayati. Sebagai kehadiran Tuhan di tengah situasi sesulit apapun, Tuhan menolong dan menyelamatkan. Dan kita tetap menjadi anggota tubuh Kristus yang disatukan dalam ibadah sakramen perjamuan kudus. Luar biasa. Artinya kita diharapkan mandiri dan dewasa secara iman, iya, secara spiritual, iya, secara intelektual juga demikian. Bukankah anak-anak belajar bersama-sama di rumah secara mandiri? Artinya diasah secara intelektual dengan kemandirian. Dan relasinya pun juga demikian. Demi gereja kita mampu menjadi berkat. Gereja yang terkecil dan terdepan ketika ada di dalam keluarga kita masing-masing, itu gereja. GKJ Mojosongo ada di sana. Dan itu harus kita tunjukkan spiritualitas kita, iman kita, kedewasaan kita. Termasuk pula kreativitas kita. Demikian juga ketika kita sudah masuk dalam era new normal. Yang sebentar lagi pemerintah mengizinkan agar jemaat bisa beribadah di gereja. Di sini juga kesempatan kita bisa menunjukkan kedewasaan kita. Bahwa peraturan yang dibuat ketat dengan protokoler kesehatan yang ketat bukan untuk membelenggu umat, bukan untuk membelenggu masyarakat. Atau memenjarakan hidup kita. Bukan. Semata-mata itu demi untuk menjaga dan menyelamatkan umat. Dengan kebiasaan-kebiasaan cuci tangan, pakai masker. Kemudian semua harus physical distancing, dijaga jarak, dan tidak ada kerumunan. Dan tidak mudah ketika ada peraturan di mana anak-anak yang
boleh beribadah hanya dibatasi yang sudah di atas 18 tahun. Di bawah belum boleh. Termasuk para adiyoswa yang sudah begitu lama punya rasa kangen mau beribadah, ternyata pemerintah belum memperbolehkan, karena yang boleh beribadah yang 60 tahun ke bawah, 60 tahun ke atas belum diperbolehkan. Berat ini pasti. Tetapi inilah kedewasaan yang harus kita tunjukkan. Dan ini kesempatan bagi kita semua, sekalipun kita belum bisa beribadah di gereja, berjumpa dengan sahabat-sahabat, tetapi di rumah itu adalah sebuah peribadatan yang bisa kita lakukan. Bahkan simbah-simbah bisa belajar sekarang. Buka YouTube dan lain sebagainya, menjadi semakin kreatif sekarang loh. Ternyata putuku iso ngajari saiki, anakku. Nah, kan kesempatan luar biasa. Nah, semua itu harus dibiasakan agar menjadi habit, atau menjadi kebiasaan, atau menjadi lifestyle, gaya hidup. Hidup sehat. Ya. Dan setiap keluar rumah pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, itu terus menjadi sebuah kebiasaan yang harus terus kita tunjukkan. Dan disitulah kita harus belajar mulai disiplin sekarang, karena kita dituntut untuk menjadi semakin dewasa. Tidak mudah. Tapi lihat, kalau Yusuf yang masih muda saja bisa melewati masa-masa sukar, maka percayalah saudara juga pasti bisa. Para adiyoswa pasti yakin panjenengan pun bisa. Ini masa sukar bagi panjenengan, wong mau beribadah kok. Tetapi percayalah, panjenengan juga bisa melewati sesuatu masa sukar ini untuk bisa kemudian ngelengganani. Yakinlah, saudara pasti bisa. Gereja kita juga pasti bisa, saudara-saudaraku yang terkasih, menjadi gereja yang mampu tetap eksis di tengah situasi yang sulit ini. Mengapa demikian? Yang pertama, ada tangan Tuhan. Tentu tangan Tuhan yang senantiasa menyertai dan siap menolongnya, karena tangan Tuhan yang menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Ini pengalaman yang dirasakan oleh Yusuf. Maka jangan heran ketika Yusuf di penjara tidak seperti orang lain. Kalau orang lain penjara menjadi sesuatu yang menakutkan. Tetapi bagi Yusuf ternyata dia terima hukuman itu dengan ikhlas, dengan sukacita, dan juga bukan dengan kemarahan atau dengan keputusasaan, padahal hukuman tersebut sebagai ketidakadilan karena dia difitnah. Dia tetap patuh menjalani, enggak luar biasa. Sampai-sampai Yusuf menjadi kesayangan dan kepercayaan kepala penjara. Bacaan suci tadi mengatakan itu, dipercaya. Sungguh-sungguh di kepala penjara dia menjadi orang yang disayangi. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ayat 23. Jelas mengatakan itu. Apakah kemudian sampai di sini tangan Tuhan menyertai Yusuf? Tidak. Sebab masih banyak mukjizat yang dialami Yusuf dalam episode hidup selanjutnya. Bahkan puncaknya Yusuf menjadi raja muda Mesir. Bisa dibaca di kitab Kejadian 41 mulai ayat 37 sampai 57. Artinya seburuk apapun situasi dan tempatnya, jika Tuhan berkehendak maka bisa menjadi tempat mujizat. Ini bisa menjadi tempat mujizat. Jadi ketika gereja kita saat ini, dan kita percaya itu semua, maka gereja kita pun bisa dipakai oleh Tuhan menjadi mujizat. Ketika mampu menggerakkan betul-betul umat yang kemudian tetap kuat. Umat yang tetap berbagi seperti tadi dalam awal ada tumpeng. Itu perwujudan sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah yang sudah Tuhan limpahkan. Maka kemudian kita harus bisa menunjukkan
Rasa syukur itu dengan tetap menengadah kepada Tuhan, tetapi sekaligus juga mau hidup berbagi. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup benar dan kudus. Kita harus akui bahwa berkat dan masa depan itu milik Tuhan. Yang dianugerahkan kepada umatnya, kepada gereja, dan gereja kita sudah merasakan itu. Kita harus yakin dan percaya bahwa di masa sukar ini Tuhan sudah menyediakan masa depan yang cerah bagi umat dan gerejanya. Pertanyaannya, bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan umat? Belajar dari Yusuf yang punya sikap dan karakter hidup benar dan kudus, itu yang harus kita lakukan. Dengan kata lain, Yusuf mampu hidup berdamai dengan situasi yang terjadi pada saat itu, yang terasa berat, dan hidup di masa yang sukar itu. Tetapi dia jalani, itu artinya apa? Dia bisa berdamai. Jadi ketika kita ada dalam situasi sulit yang seperti ini, dan harus berdampingan dengan namanya virus, ya kita harus bisa menerima dengan penuh rasa syukur seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Tetap hidup benar dan kudus. Dengan kata lain tadi, Yusuf mampu hidup berdamai dengan situasi yang terjadi pada saat itu yang terasa berat dan hidup di masa yang sukar. Mari kita lihat. Dia pernah tertolak, dia pernah teraniaya dan dijual oleh saudara-saudaranya. Dia pernah difitnah oleh istri Potifar. Dia pernah hidup di penjara. Demikian juga dia pernah hidup di masa bencana kelaparan yang saat itu dialami oleh bangsa Mesir dan bangsa-bangsa yang lain. Tetapi apa? Semua dijalani dengan ikhlas, semua dijalani dengan penuh sukacita, semua dijalani dan tidak menjadi akar pahit bagi dia. Yusuf hidup benar dan kudus sekalipun diperlakukan secara tidak adil. Mulai dari orang-orang yang terdekat, keluarga itu sesuatu yang menyakitkan ketika tertolak di sana. Tetapi dia bisa hidup berdamai. Dia tidak kemudian menjadikan itu akar pahit bagi dia. Dia tetap hidup benar dan kudus. Dia bisa mengampuni itu. Termasuk dengan istri Potifar. Sehingga dia menjalani di dalam penjara itu dengan tetap ikhlas, dengan penuh kuat. Kalau saat ini kita harus hidup di masa sukar ini, maka kita harus bisa. Kita harus bisa berdamai dan berdampingan. Sekarang kita yang harus mampu mengendalikan. Bukan kita yang dikendalikan, tetapi kita yang harus bisa mengendalikan dengan hidup benar dan kudus. Jangan pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan jangan pernah kemudian menjadi goyah. Hal yang tidak bisa dipungkiri dalam kebersamaan dan pelayanan kita selama ini pasti terjadi berbagai perbedaan. Tidak bisa dipungkiri kita dalam kebersamaan dan pelayanan terjadi gesekan, terjadi ketidakpuasan, terjadi kekecewaan, terjadi berbagai dinamika di dalamnya. Bahkan wabah virus corona pun harus kita hadapi saat ini. Justru saudara-saudaraku yang terkasih, semua itu Tuhan izinkan agar gerejanya, agar GKJ Mojosongo semakin terasah menjadi gereja yang dewasa. Menjadi gereja yang mandiri. Menjadi gereja yang bermasa depan karena kita semua tetap hidup dalam kesehatian yang siap berbagi dan siap berkreasi. Selamat ulang tahun, dan saya mewakili Majelis GKJ Mojosongo mengucapkan selamat melayani bagi teman-teman majelis juga dan juga komisi dan seluruh jemaat. Kiranya damai sejahtera senantiasa menyertai saudara. Tuhan memberkati. Amin.
di hadirat-Mu. Ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Jemaat yang amat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersembahkan yang sudah kita siapkan dari rumah. Di hari ulang tahun yang istimewa ini, mari kita mengucap syukur karena Allah selalu melindungi, menguatkan, dan selalu mencukupkan keperluan-keperluan kita. Kita bersyukur untuk kesehatan, pekerjaan, keluarga yang mengasihi, dan saudara seiman yang menopang di saat susah. Mari kita bawa persembahan kita dengan mengingat firman Allah seperti yang tertulis di dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan memuji nama Tuhan dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 216, bait yang pertama dan bait yang kedua. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita akan bersama-sama menaikkan doa kita dengan doa persembahan dan doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, kami ucap syukur karena kemurahan-Mu kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu. Tuhan berkatinya sehingga berguna untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu Tuhan untuk ibadah syukur kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu, Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan. 24 tahun kami melalui di gereja Mojosongo dengan penyertaan dan kasih-Mu. Engkau kiranya semakin menguatkan kami untuk semakin kami dekat dengan mengasihi Engkau. Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, kami mohon murah-Mu di waktu yang akan datang. Tentunya kami akan mengikuti ibadah dengan new normal. Kami tahu Tuhan bahwa itu karena kemurahan-Mu kami nanti boleh melakukannya. Tuhan berkati sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Engkau yang akan memimpin segala yang disiapkan, Tuhan berkati. Semua majelis, jemaat, semua Tuhan berkati untuk boleh menjalaninya dengan baik. Kalau beberapa lansia maupun anak-anak tidak boleh beribadah, biarlah semua dengan sukacita boleh mengerti dan boleh melakukan ibadah di rumah dengan baik. Kami serahkan semua ke tangan-Mu, kiranya Engkau yang akan campur tangan, Engkau yang akan memberkati. Bapa di surga, kami mohon murah-Mu supaya virus corona ini segera lalu dari negeri kami. Dan kami mohon murah-Mu supaya jemaat-Mu senantiasa Engkau berikan kesehatan yang sempurna. Engkau singkirkan virus corona dari kami. Dan biarlah kami tetap selalu sehat, sukacita, boleh senantiasa dekat dengan Engkau dan mengasihi Engkau dalam kehidupan kami. Berkati setiap rumah tangga di jemaat GKJ Mojosongo ini, berkati setiap anak-anak yang akan bersekolah, Tuhan berkati juga yang mereka yang akan melanjutkan di tingkat yang lebih tinggi, Tuhan berkati sehingga mendapat sekolah yang paling baik bagi mereka. Bahkan anak-anak cucu kami yang akan melaluinya, Tuhan juga akan memberkatinya. Tuhan, kami serahkan semua ke tangan-Mu. Kami percaya Engkau senantiasa akan menuntun, memberkati dan melindungi kami. Kami serahkan doa kami ke tangan-Mu Tuhan. Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh mempersembahkan sebagian berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Bapa, kiranya Engkau mensucikannya Tuhan untuk boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, kami juga mohon murah-Mu, Engkau berkati setiap yang mengelola sehingga semuanya seturut dengan kehendak Allah, Tuhan yang akan memimpin. Tuhan, kami juga sungguh mengucap syukur untuk jemaat-Mu di GKJ Mojosongo yang sudah melalui 24 tahun. Kami boleh bergereja dengan sukacita dan semakin kami boleh dikuatkan karena Engkau menyertai kami. Kami sungguh mengucap syukur berkati jemaat-Mu di GKJ Mojosongo ini. Bapa, kami sudah melakukan ibadah kami mengucap syukur karena Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Kami mohon ampun-Mu kalau ada hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami mengucap syukur karena kami sebentar lagi boleh pulang karena pimpinan dan kemurahan-Mu. Kami boleh membawa berkat yang daripadamu, Engkau boleh mengubahkan lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh mengucap syukur di hadapan-Mu. Haleluya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Masa kini yang sulit tak berarti Tuhan sedang berdiam diri. Tangannya terus berkarya menuntun kita merendah masa depan yang penuh harapan. Mari kita nyatakan keinginan untuk berkarya membangun masyarakat baru yang lebih baik, lebih sehat, lebih tertib. Mari menciptakan Indonesia baru yang lebih memuliakan Tuhan. Panggilan Tuhan, ku dengar panggilan
Yesus Tuhanku. Mau ikut walau suka, ku mau ikut walau suka, ku mau ikut walau suka, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Dengan kuasa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, serahkanlah hidupmu untuk diperlengkapi menjadi hamba-Nya. Kami menyiapkan diri, ya Tuhan. Dengan kuasa Allah, berkaryalah untuk menghadirkan damai sejahtera dimanapun engkau berada. Utus kami, ya Tuhan. Sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa menguatkan keyakinanmu. Kiranya Kristus menjadi sahabat di setiap musim hidupmu. Kiranya Roh Kudus memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam menyongsong hari depanmu. Amin.